aja ya. Udah bisa ini. Tekan naik. Mulai. Shalom Mamang Inang. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 233 ayat 3 dan 4. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 163 ayat 1 dan ayat 6. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami,
di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 dengan ayat 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk ibadah malam ujung tahun ini, yaitu dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel.
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekrot sampai Gat, dan orang Israel berebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sunggul-sunggul. Sada Parpunguan Bodari ujung tahun 2025. Di hari Rabu Sadarion 31 Desember 2025, Huriata Patupahon Parpunguan Bodari ujung tahun 2025 Ima 2 hali. Kebaktian pukul 10.05 WIB, kebaktian pukul 10 sia WIB. 2. Partangyangan keluarga di ujung tahun pukul 00. Di hari Kamis Sada Januari 2026 pukul 00 WIB, Huriata Mangido Tusude keluarga HKBP Harapan Jaya Asa Patupahon ibadah keluarga pergantian tahun pukul 00 di Bagas Nabe. Acara disediakan gereja.
Huriata HKBP Harapan Jaya mengimbau asa sudema ganup keluarga patu pahon pelean pergantian tahun jalata pasahat maitu huriata di bagasan lasni roha. Tolu ibadah mamuhai tahun baru sada Januari 2026. Di hari Kamis sada Januari 2026 huriata patu pahon ibadah pamuhai tahun baru sada Januari 2026 ima sahali masuk ibadah ima masuk pukul 10.00 WIB. Sekarang kita mendengarkan pembacaan berik huriah dan laporan keuangan. Horas madihita manginang di bagasan sadarion jahon nami ma berih ni huriata saudara-saudara warga jemaat HKBP Harapan Jaya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kesaksian pemazmur inilah yang menjadi kesaksian gereja kita dalam arak-arakan perjalanan pelayanan gereja kurun waktu 1 tahun ini dan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur kepada Tuhan di mana semuanya itu terlaksana bukan karena kekuatan yang berasal dari kita sendiri, melainkan karena anugerah Tuhan yang membimbing, mengarahkan, dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba di akhir tahun 2025 ini. Berbagai pelayanan yang sudah kita lakukan untuk melengkapi warga jemaat serta menyatakan keberadaan gereja secara lebih nyata, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Di dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya, gereja ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Gereja di dalam pelayanan tetap dimampukan oleh Roh Kudus memenangkan setiap pergumulan dan memilih tunduk kepada kuasa Tuhan yang Maha Agung. Inilah sukacita penuh yang kita rasakan di penghujung tahun 2025 ini. Orientasi pelayanan yang ditetapkan HKBP tahun 2025 adalah tahun transformasi. Penetapan tema tahun ini tentu didasari atas pergumulan tentang realitas kehidupan bergereja di tengah perkembangan zaman yang cepat berubah, zaman globalisasi, zaman industrialisasi, dan reformasi. Tujuannya adalah visi HKBP, yaitu menjadi berkat di dalam dunia melalui pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Sasaran yang dituju adalah mengembangkan pemahaman menjadi orang Kristen, tidak hanya mengikuti ritus-ritus atau seremonial dan seremoni agama atau pelayanan perayaan, tetapi harus kelihatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk bahwa HKBP hadir bersama warganya menjadi berkat bagi dirinya, lingkungannya, dan bangsanya. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Harapan Jaya, di akhir tahun ini kami akan menyampaikan laporan pelayanan secara umum dan khusus serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Selain dari laporan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2025, di dalam laporan ini juga dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2026. Terlebih, ajakan untuk membuka diri, menciptakan inovasi pelayanan demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah dan penuh tantangan ini.
Pelayanan-pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan umum. Maksud dari pelayanan umum di sini adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan di luar pelayanan seksi-seksi kategorial yang ada di gereja ini, yaitu kebaktian hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu, kebaktian wilayah, sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus, pembelajaran CD, sermon, dan perayaan-perayaan atau pesta. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pelayanan-pelayanan tersebut di atas telah dilakukan gereja ini dengan semangat kebersamaan, saling mengasihi, saling mengisi, saling mendukung, bergandengan tangan sebagai wujudnya dari penyembahan kita kepada Tuhan. Patut kita syukuri semangat warga jemaat mengikuti ibadah tidak pernah surut dan bahkan semakin menunjukkan kegairahan memuji dan memuliakan Tuhan. Hal ini terbukti dari statistik jemaat yang mengikuti acara kebaktian Minggu pukul 06.30 WIB, Minggu siang pukul 10 WIB, Minggu praremaja pukul 10 WIB, dan dengan melihat jumlah keseluruhan anggota jemaat HKBP Harapan Jaya dengan jumlah 524 kakak dan 1.818 jiwa, masih belum sepenuhnya turut serta dalam penyembahan dan pemujian setiap hari Minggu, kebaktian wilayah dan persekutuan lainnya, karena yang menghadiri ibadah setiap Minggu belum sebanding dengan jumlah warga jemaat. Di dalam pelayanan lainnya, gereja ini telah melakukan upaya ke arah yang lebih baik, sekalipun harus diakui belum menunjukkan kualitas yang maksimal. Masih banyak yang harus dibenahi, sistem atau penataan pelayanan, informasi, koordinasi, dan pemberdayaan fungsional seluruh para pelayan menjadi dasar bangunan yang harus dikejar dan diraih. Pembangunan sistem pelayanan seperti ini akan menjadi harapan yang tidak mengecewakan bila tercipta kebersamaan antara perhaladu dengan perhaladu, antara jemaat dengan jemaat, dan antara perhaladu dengan semua warga jemaat. Melalui sistem pelayanan seperti ini, maka gereja ini akan semakin hidup dan berkembang, serta berdaya guna untuk melengkapi warganya menghadapi tantangan yang cepat berubah ini. Pelayanan khusus yang kami maksud di sini adalah pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan melalui program kerja seksi-seksi yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, gerak pelayanan dewan-dewan melalui seksi sudah semakin hidup dan menunjukkan kontribusi positif dalam pembangunan jemaat. Sekalipun demikian, upaya peningkatan kinerja yang semakin terpadu antara dewan dengan seksinya masih terus ditumbuh kembangkan. Demikian juga koordinasi antara dewan dan seksinya, serta koordinasi dengan dewannya sangat perlu dibangun demi terciptanya sinergi pelayanan yang semakin menggairahkan. Koinonia. Dalam pelayanan koinonia atau persekutuan, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, secara umum telah menunjukkan gerak pelayanan pembangunan spiritual melalui pelaksanaan sermon, pembinaan, dan persekutuan kor. Gereja ini akan terus menggumuli perkembangan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, dan naposo bulung. Pelayanan yang semakin tersusun rapi akan diupayakan oleh gereja melalui bentuk ibadah, pengajaran terhadap anak-anak sekolah minggu sesuai dengan liturgi HKBP. Kita harus harapkan untuk tahun yang akan datang, pelayanan seksi-seksi ini semakin tajam dan menjangkau seluruh warga jemaat sesuai dengan kategorialnya. Demikian juga kerinduan gereja untuk pelayanan kaum perempuan, bapak, remaja, dan naposo bulung dapat kita laksanakan sekali sebulan. Diakonia. Pelayanan diakonia atau ulaun asini roha, diakoni sosial secara umum telah menunjukkan kiprah pelayanannya. Seksi diakoni sosial selalu hadir membentuk warga yang membesuk warga yang sakit, memberi penghiburan dan memberi santunan kepada warga jemaat yang berduka. Pada tahun ini,
Seksi Diakoni Sosial telah memberi bakti Natal kepada semua warga jemaat Namabalu, Sintua Pensiun, jemaat difabel. Kiprah pelayanan seperti ini akan terus kita perankan demi dan untuk pemberitaan kasih Kristus dalam kehidupan bergereja. Marturia, pelayanan marturia atau kesaksian. Seksi musik telah berbenah mengembangkan pelayanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kehadiran song leader dan musik sangat membantu warga jemaat untuk merasakan kehikmatan beribadah. Melalui pelayanan marturia, penata layanan musik sudah semakin berkembang sekalipun masih terus diupayakan teknis pelayanan musik yang semakin hikmat sesuai pemahaman musik gerejawi. Diharapkan kita pelayanan marturia ini semakin maju dan berkembang pada tahun yang akan datang dan dapat menorehkan kesaksian kepada sekitar, penataan dan pelatihan song leader, penataan kor pada setiap ibadah dan penataan pemusik serta penataan sound system atau operator sistem dan multimedia yang semakin berpanjaya akan meneruskan pembangunan tembok pagar jalan baru gereja dan pembangunan gedung sekolah minggu. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan ini tidak terlepas dari ketersediaan dana. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh warga jemaat atas kebersamaan dan semangat kita untuk membangun gereja milik Tuhan. Sebagai penutup, kami sampaikan. Demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun atau BERI Gereja HKBP Harapan Jaya tahun 2025. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2025 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkap, laporan pelayanan akhir tahun ini telah dibagikan kepada warga jemaat melalui WA grup wilayah masing-masing. Pada kesempatan yang singkat ini, kami seluruh Parhaladu menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu, pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja ini. Akhir kata, kami semua pendeta dan Parhaladu sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Tentu tidak ada yang sempurna, dan kalaupun ada yang sempurna, sudah pasti itu bukan kami. Namun, di dalam ketidaksempurnaan ini, biarlah kami merayakan kebebasan untuk merebahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, kami memohon maaf. Marilah kita semua sambut tahun baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat Tahun Baru 2026. Bekasi 31 Desember 2025. Pendeta Resort, Pendeta Advent Leonard Nababan Demin, ditandatangani. Horasma dihita salutna amanami doina nami dohot yanakon nami naposo bulung. Sekarang kita sampai kepada laporan keuangan HKBP Harapan Jaya Desember 2024 sampai dengan periode tanggal 28 Desember 2025.
milik Allah. Dan gereja hanyalah penata layanan yang dipanggil untuk mengelolanya dengan setia, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, kami berusaha menyampaikan laporan ini dilandaskan kepada nilai-nilai transparan, layanan yang dewasa, di mana iman tidak berhenti pada pengakuan, tetapi diwujudkan dalam pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemuliaan Allah serta kesejahteraan sesama. Kiranya laporan keuangan ini menjadi dasar untuk melangkah ke depan dengan hati yang bersyukur, iman yang teguh, dan komitmen pelayanan yang semakin kokoh demi membangun tubuh Kristus dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Berikut akan kami sampaikan penerimaan keuangan HKBP Harapan Jaya periode Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025. Saldo awal kas Huria HKBP Harapan Jaya Desember 2024 sebesar 361.784 rupiah. Total penerimaan sebesar 4.436.726.356 rupiah. Dengan perincian Huria sebesar 2.474.878.006 rupiah. Diakoni sebesar 78.951.000 rupiah. Pembangunan perawatan sebesar 473.210.500. Transistoria sebesar 208.790.000 rupiah. Panitia pembangunan sekolah minggu sebesar 203.558.000. Sarana parkir dan jalan sebesar 69.350.000 rupiah. Dan penerimaan nomenklatur sentralisasi keuangan sebesar 767.988.850 rupiah. Total pengeluaran sebesar 4.633.055.555 rupiah. Pengeluaran Huria sebesar 2.629.266 rupiah. Sebesar 159.250 rupiah. Pengeluaran pembangunan perawatan sebesar 5 menyetor ke pusat sebagai bentuk pelayanan keuangan sentralisasi. Kita menyetor di tahun 2025 ke BPSK sebesar 767.988.850 rupiah. Berikut kami sampaikan rekapitulasi saldo akhir. Saldo awal tahun 2024 per Desember sebesar 367.651.784 rupiah, ditambah penerimaan sebesar 4.436.726.356 rupiah, dikurangi dengan pengeluaran sebesar 4.633.055.555 rupiah. Jadi saldo
awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran, maka saldo per 28 Desember 2025 sebesar 171.322.585 rupiah, yang terdiri dari Huria sebesar 104.407.164 rupiah, Diakonia 23.137.150 rupiah, Pembangunan Perawatan 37.103.771 rupiah, Transistoria 3.116.500, Panitia Pembangunan Sekolah Minggu 3.558.000 rupiah. Jadi saldo akhir HKBP Harapan Jaya per Desember 28 2005 berjumlah 171.322.585. Amang dan Inang, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan tentang saldo panitia pembangunan sekolah minggu yang sebelumnya per Warta 21 Desember 2025 berjumlah 203.116.500. Di dalam gumul juang iman yang sungguh, dengan melihat dan atau mengingat keterbatasan keuangan Huria untuk memenuhi pelaksanaan program Huria pada bulan Desember 2025, maka dengan ini Huria menggunakan saldo pembangunan sekolah minggu sebesar 200 juta rupiah untuk mencukupkan pelaksanaan seluruh program Huria tahun 2025. Dengan terpenuhinya semua program HKBP Harapan Jaya tahun 2025, maka saldo akhir yang ada di Panitia Pembangunan Sekolah Minggu sebesar 3.558.000 rupiah. Sebagai penutup laporan keuangan tahun 2025 ini, kami menyadari hati bahwa seluruh proses HKBP Harapan Jaya adalah bagian dari panggilan penata layanan yang dipercayakan Allah kepada gerejanya. Segala pemasukan dan pengeluaran yang tercatat merupakan hasil dari partisipasi iman jemaat serta kerja bersama para pelayan dan pengurus gereja dalam menghidupi tanggung jawab pelayanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya yang dengan setia mendukung pelayanan gereja melalui doa, tenaga, dan persembahan. Kiranya segala bentuk partisipasi tersebut menjadi persembahan yang berkenan tahun HKBP Harapan Jaya, Sintua Boni Pancius Napitupulu, Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya, Pendeta Advent Leonard Nababan, Doktor Ministry. Demikian Amanginang laporan keuangan selama 1 tahun 2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mendengar kata sambutan dari jemaat yang diwakili Amang Batara Sijabat. Salam. Kurang semangat. Salam. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang Tahun Baru 2026. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Advent Leonard Nababan,
Dokter Ministry, yang kami hormati Amang Pendeta Hendra Siregar, STH, yang kami hormati Inang Bibel Borutin Ambunan, yang kami hormati Amang Calon Pendeta Jevon Panjaitan, yang kami hormati Amang Calon Guru Huria Jetro Jaguguk, yang kami hormati semua parhalado HKBP Harapan Jaya, yang saya hormati dan kasihi seluruh ruas dan jemaat HKBP Harapan Jaya. Kita sudah melewati banyak hal di tahun 2025. Banyak suka dan duka telah kita lewati. Kiranya di tahun 2026 berkat kita semakin berlimpah untuk Amang dan Inang semua ruas HKBP Harapan Jaya. Kita diberikan kesehatan, baik kita Amang Inang yang dalam pekerjaan diberikan pekerjaan yang baik di tahun 2026, diberikan kesehatan, yang punya anak tordapot rokapna di tahun 2026, untuk anak-anak kami sekolah minggu juga pendidikannya nanti semakin baik, terlebih untuk napas bulungnya, supaya bagi yang sudah bisa mendapatkan jodoh, semoga di tahun 2026 langsung dapat jodoh, tapi dicari ya. Terlebih juga untuk semua parhalado HKBP Harapan Jaya, mulai Amang Inang di pelayanan Muna, di Hami akan ruas jemaat. Kami berharap kita jemaat dan semua parhalado bersinergi untuk melakukan yang terbaik untuk gereja Harapan Jaya kita ini. Banyak juga kelemahan-kelemahan yang kami lakukan, kiranya itu semua menjadikan kita semua ruas dan gereja Harapan Jaya lebih baik lagi ke depan, dan program-program gereja kita dapat terlaksana seperti tadi Amang Sekretaris sudah sampaikan, program membangun sekolah minggu, program dewan-dewan, marturia, diakonia, lalu koinonia, semoga di tahun 2026 dapat berjalan dengan baik. Akhir kata dari kami, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 790 ayat 1 hingga berikutnya sambil mengumpulkan persembahan. Yang selalu bersama
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sore hari ini kita kembali berkumpul mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita dapat berkumpul di tempat ini di penghujung tahun 2025. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ini, firman Tuhan yang memberkati kita untuk melangkah di tahun yang baru, di tahun 2026, ditetapkan dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. Dengan mengusung topik minggu, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saya akan membacakan untuk umat Tuhan. Hendaklah umat Tuhan mengikutinya dengan seksama. 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pribadi lepas pribadi, kita pernah melakukan perjalanan jauh atau mudik. Seperti suasana saat ini. Tadi malam kami melihat info terkini di Siborong-borong nunga macet be amang inang. 1.000 nunga be macet. Ala gudang na mudik untuk merayakan tahun baru. Kita semua yang hadir pada saat ini, mungkin kita pernah pelaku dari mudik itu. Melakukan perjalanan jauh amang inang.
Misalnya, jika seseorang itu akan melakukan perjalanan dari Medan menuju Tarutung, sejenak akan singgah di tebing tinggi mangalap Hosaluja dan terus memulus amang inang. Waktu sebentar untuk beristirahat, mangan minum ma istilahna. Jika mungkin kita melakukan perjalanan dari Medan menuju Tarutung yang kira-kira perjalanan 6 jam, kita akan singgah sejenak untuk di tebing tinggi makan minum mangalap Hosaluja. Dungi tauduti mamuse sahak mahita di parapat mamereng panatapan tau toba. Sejenak kita beristirahat amang inang dan menempuh perjalanan beberapa jam dari kota Medan, dari kota Medan tiba di Panatapan Parapat. Kita melihat keindahan Danau Toba. Rasa capek dalam perjalanan hilang sekejap, disegarkan dengan pemandangan yang begitu indah. Dan kita tidak lupa juga membeli dolung-dolung laskede di SPBU Parapat, oleh-oleh yang akan kita bawa. Ketika kita sudah segar, kita kembali melanjutkan perjalanan. Tabulus ma Porsea. Disi adong ma nama jual tipa-tipa. Tatu horma muse satokin tipa-tipai dungi di perjalanan tapangam mai. Agar kita tidak bosan menuju tempat yang kita harapkan. Selanjutnya berjalan tusi borong-borong amang inang. Dapot tamamuse dulung-dulung. Obus-obus sampai di si borong-borong. Obus-obus satabi nabinahin ni buru hopping tung macetabu. Dituhor masa tokin. Ayo turun dari mobil anak-anak inama. Dungi mangalang obus-obusom masa tokin di si borong-borong. Ketika sudah kembali kuat, melanjutkan perjalanan, hampir tiba di Tarutung, adong ma kacang sihobuk di si Poholon yang sangat terkenal juga amang ina. Dan terus berjalan, melanjutkan perjalanan dari kota Medan menuju Tarutung, tapi harus ada spot-spot, rest area, tempat singgah amang inang. Laho mangalap Hosaluja agar mempunyai kekuatan kembali, agar perjalanan itu mengasihkan, agar tidak membosankan, dan terus berjalan amang inang. Ada waktunya untuk sejenak beristirahat, menikmati perjalanan demi perjalanan. Demikian juga dengan kita pada hari ini. Di akhir tahun 2025 ini, sebelum kita melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Detik-detik tahun ini, pergantian tahun ini. Kita seperti mudik tadi, meskipun kita tidak mudik melakukan perjalanan, kita meninggalkan sejenak pekerjaan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar sejenak sebagai landasan iman kita.
untuk mengakhiri tahun 2025 melangkah ke tahun 2026. Oleh karena itu Amang Inang, momen ini sangat penting sekali. Satoki dohami marjanita alai rikok situtu hita manangihon, memberikan hati agar kita mendapatkan pencerahan sebelum melangkah di tahun 2026. Topik ini parsaurata kasih karunia Tuhan menyertai kita. Nats yang begitu singkat ditetapkan dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai ayat 18. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, 365 hari dalam 1 tahun. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, yang berkumpul pada saat ini Amang Inang. Mari sekilas kita mengingat apa yang terjadi. Tidak selamanya dalam 1 tahun penuh ini semua yang kita harapkan itu mulus. Seakan-akan tidak ada tantangan atau cobaan. Akan tetapi Tuhan perkenankan terjadi suka dan duka selama 365 hari yang kita lalui ini. Tidak semuanya yang kita alami selalu merasa sedih, tapi silih berganti Amang Inang. Suka dan duka memahat iman kepercayaanku. Selama 365 hari ini. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai ayat 18, kami harap kita semua membaca ayat 16. Mari Amang Inang bersama-sama membaca 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan inilah yang menjadi inti dari khotbah kita di akhir tahun 2025. Terlebih dahulu kami berikan kesempatan untuk kepada perempuan membaca secara bersama-sama ayat 16 dan diganti dengan pihak laki-laki membaca kembali ayat 16. 1, 2, 3, ya. Kita laki-laki, dan ia yang kita alami itu tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan pada hari ini. Hendaklah kamu bersyukur. Damai sejahtera. Paulus mengatakan kepada kita, kalaupun dalam 1 tahun ini engkau merasa gagal dalam kehidupan ini, di akhir tahun 2025 ini, Paulus dalam ayat 16 mengatakan, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal. Bersyukur atas apa yang kita alami, Amang Inang. Bersyukur, damai sejahtera
hadir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kalaupun dalam pergumulanmu, kebersamaanmu, bersama dengan orang-orang di sekitar, di tengah-tengah persekutuan gereja, di tengah-tengah persekutuan masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di pasau tahun, adong akan hurang. Nats firman Tuhan juga memesankan kepada kita. Napaet di tengah-tengah di perjalanan ningolum. Ayat 16. Kiranya damai sejahtera terus menerus dalam segala hal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita hadir bisa berkumpul di tempat ini di penghujung tahun 2025 ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Dada alani sinamot na adong di hita amang, bui hita marpungu di tikyon. Dada alani hagukuon, pribadi lepas pribadi, manang hapa deota amang inang. Tapi firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai ayat 18. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja yang terus menerus menyertai kamu. Bukan karena kuat dan hebat kita, kita bisa di akhir tahun 2025 ini. Tapi karena belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Ayat 16 juga diserukan. Oleh karena itu, kita tidak layak menyombongkan diri pada sore hari ini amang inang, di penghujung tahun 2000. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Ayat 16 juga mengatakan, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Yang terakhir amang inang, tinggal hitungan beberapa jam dari saat ini, berkisar 7 jam lagi kita akan akhiri tahun 2025 yang penuh dengan kenangan dan melangkah ke tahun 2026 di tahun yang baru. Firman Tuhan menekankan kita, salam dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika ketika dia akan meninggalkan jemaat Tesalonika melanjutkan perjalanan di pasaha matonana tuhuria Tesalonika di hatiai. Ayat 16 juga, kiranya damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera ditekankan kepada kita amang inang untuk melangkah di tahun 2026 ini dan meninggalkan tahun 2025 yang penuh dengan kenangan. Kiranya damai sejahtera Allah mengaruniakan kita terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tusido hita borhat melangkah di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang terjadi
Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita terus-menerus. Tuhan menyertaimu. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kini tiba saatnya kami akan mengakhiri tahun 2025 yang penuh dengan kenangan. Semoga di tahun 2026 Tuhan memberkati. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami di celah-celah akhir tahun ini. Di tengah-tengah kesibukan kami sejenak mengalap hosaluja, mendengar firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami mengakhiri tahun 2025, melangkah di tahun yang baru, di tahun 2026. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Ketika Tuhan memberkati kami hingga pada hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami. Kami hadir di tempat ini bersyukur kepada Engkau ya Allah, yang memberikan napas kehidupan, waktu dapat enam. Itu bukan karena kuat dan hebat kami. Kami pribadi yang lemah. Pada sore hari ini Tuhan sejenak mengulun, beristirahat. Kami tinggalkan sejenak pekerjaan kami di rumah, di kantor. Kami hadir di tempat ini mendengar firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, berpengharapan yang tinggi di tahun 2026. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menerus dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati. Ketika kami bertemu dengan pergumulan di hari depannya, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pergumulan pribadi kami masing-masing, firman-Mu kiranya damai sejahtera Tuhan mengaruniakan terus menerus. Tuhan memberkati. Engkau ajarkan kami Allah menatap melangkah di tahun 2026 penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami mengakhiri tahun 2025, melangkah di tahun 2026, memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 221, Selama Yesusku, sambil mengumpulkan persembahan kedua. Selama Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir.
Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami. Agar kami menjadi milik raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Upagi dok kami mak tu hita parhalado tujuh lumai tama asa masih jalan.